Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perencanaan SDM berdasarkan metode WISN. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Aditya Dito Aditama dengan NIM 2002-05001. Yang kedua, Eli Irmawati dengan NIM 2002-05013. Yang ketiga, Mira Prabawaning Adelisa dengan NIM 2002-05025. Dan yang keempat, Syafa Karisma Intan Aprilia dengan NIM 2002-05037. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Emma Nulung tahun 2008, manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu memperolah, memajukan, dan memanfaatkan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisasikan secara berdaya guna dan berhasil guna dan adanya kegairahan kerja dari pegawai. Manajemen manusia dapat dilihat dalam dua cara, antara lain 1. Manajemen sumber daya manusia merupakan penyedia pegawai untuk mendukung fungsi organisasi. Lebih jelasnya lagi, yaitu membantu menyelesaikan permasalahan manajemen sumber daya manusia, yaitu menyediakan pekerja atau setiap hal yang berkaitan langsung dalam produksi barang atau jasa organisasi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi dan tugas dari setiap manajer untuk mengelola pekerja secara efektif. Di sini diartikan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai berbagai tujuan. B. Pengertian, tujuan, dan kegunaan perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, perencanaan tenaga kerja atau SDM adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses peninjauan ulang sistematis mengenai persyaratan sumber daya manusia untuk menjamin jumlah tenaga kerja dengan keterampilan kerja yang diperlukan tersedia apabila dibutuhkan. Tujuan perencanaan SDM antara lain 1. Menentukan mutu dan jumlah pegawai yang akan mengisi jabatan dalam organisasi. 2. Menjamin ketersediaan pekerja, baik untuk saat ini atau yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan tetap ada yang mengerjakan. 3. Menghindari kesalahan manajemen dan pelaksanaan tugas tumpang tindih. 4. Meningkatkan produktivitas kerja dengan mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. 5. Menghindari kelebihan kekurangan pegawai. 6. Pedoman dalam menetapkan penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian karyawan dan mutasi, serta dasar penelitian kinerja karyawan. Adapun kegunaan perencanaan SDM yaitu 1. Memperbaiki penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi. 2. Memadukan kegiatan personalia dengan tujuan organisasi yang akan datang secara ekonomis. 3. Mengembangkan informasi dasar mengenai kebutuhan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. C. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Manfaat dari suatu organisasi jika melakukan analisis kebutuhan SDM diantaranya 1. Optimalisasi sistem manajemen informasi, utamanya tentang data karyawan. 2. Memanfaatkan SDM seoptimal mungkin. 3. Mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusia dengan efektif dan efisien. 4. Mengkoordinasi fungsi manajemen sumber daya manusia secara optimal. 5. Mampu membuat perkiraan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih akurat dan cermat. Menurut Mutomimah Imanti tahun 2015, ada dua metode yang digunakan dalam penentuan jumlah kebutuhan tenaga kerja, yaitu 1. Analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah proses penentuan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu dan dalam waktu tertentu. 2. Analisis tenaga kerja, atau dapat diartikan dengan suatu proses penentuan kebutuhan tenaga kerja yang digunakan untuk mempertahankan kontinuitas jalannya perusahaan secara normal. Sedangkan menurut Noni Nuraini tahun 2015,
Dengan mendapatkan besaran standar beban kerja dari data statistik kegiatan rutin unit pelayanan yang diteliti, akan dihasilkan besaran jumlah tenaga dari masing-masing kategori tenaga di unit pelayanan untuk dapat menyelesaikan standar beban kerja yang telah diukur. D. Perencanaan kebutuhan SDM. Metode perencanaan sumber daya manusia dikenal dengan metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan dengan perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan dari perencanaannya saja. Metode ilmiah diartikan dengan perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis data, informasi, dan peramalan dari perencanaannya. Metode-metode yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan SDM antara lain 1. Job analysis, yaitu memberikan informasi aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat yang digunakan. 2. Job description, yaitu memberikan informasi tugas dan tanggung jawab pejabat pada jabatan. 3. Job specification, yaitu memberikan informasi kualifikasi SDM yang akan menjabat. 4. Job evaluation, yaitu memberikan informasi mengenai berat ringannya pekerjaan, resiko pekerjaan, dan gaji jabatan. 5. Job enrichment, yaitu memberikan informasi untuk memperkaya pekerjaan pada jabatan tertentu yang sifatnya vertikal. 6. Job enlargement, yaitu memberikan informasi untuk memperkaya jenis pekerjaan yang sifatnya horizontal. 7. Work simplification, yaitu memberikan informasi untuk spesialisasi pekerjaan karena perkembangan perusahaan. 8. Peramalan, yaitu perencanaan SDM yang baik adalah jika dapat meramalkan masa depan dengan memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. E. Metode WISN. Pengertian metode WISN atau Workload Indicator Staff Need adalah indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga kerja di tempat kerja berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi atau relokasi lebih mudah dan rasional. Metode perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja atau WISN adalah metode perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan beban pekerjaan nyata yang dilaksanakan oleh tiap kategori SDM pada tiap unit kerja di suatu tempat kerja. Keunggulan metode WISN menurut Debgas antara lain 1. Mudah dilaksanakan karena data yang dikumpulkan atau didapat dari laporan kegiatan rutin masing-masing unit pelayanan. 2. Mudah dalam perhitungan, sehingga manajer kesehatan di semua tingkatan dapat memasukkannya ke perencanaan kesehatan. 3. Hasil perhitungan dapat segera diketahui, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh manajer kesehatan di semua tingkatan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. 4. Dapat digunakan di berbagai jenis ketenagaan termasuk tenaga non-kesehatan. 5. Hasil perhitungannya realistis, sehingga memberikan kemudahan dalam menyusun perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya lainnya. Tentunya selain memiliki keunggulan, metode ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memperbaiki susunan kepegawaian unit kerja. Tentunya, agar hal ini dapat terjadi, hasil dari WISN harus dapat dimengerti dan diterima oleh mereka yang berwenang dalam mengubah susunan kepegawaian. Berikut merupakan langkah-langkah perhitungan sumber daya manusia berdasarkan metode ini, yaitu 1. Menetapkan waktu kerja tersedia, 2. Menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia, yang ketiga menyusun standar beban kerja, 4. Menyusun standar kelonggaran, 5. Perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Lalu kita menuju ke implementasi perhitungan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan metode WISN. Yang pertama adalah menetapkan waktu kerja tersedia. Tujuan dari langkah ini adalah diperolehnya waktu kerja tersedia masing kategori sumber daya manusia yang bekerja selama kurun waktu 1 tahun. Untuk itu diperlukan data sebagai berikut. Yang pertama ada data hari kerja, 2 data cuti tahunan, 3 data pendidikan dan pelatihan, 4 data hari libur nasional, 5 data ketidakhadiran kerja, dan yang keenam adalah data waktu kerja. Lalu berdasarkan data itu, kita akan lakukan perhitungan untuk menetapkan waktu tersedia dengan rumus sebagai berikut.
Waktu kerja tersedia sama dengan A min B plus C plus D plus E dikalikan dengan F, dengan keterangan sebagai berikut. A adalah hari kerja, B adalah cuti tahunan, C adalah pendidikan dan pelatihan, D adalah hari libur nasional, E adalah ketidakhadiran kerja, dan yang F adalah waktu kerja. Jadi, waktu kerja tersedia sama dengan hari kerja dikurangi jumlah dari cuti tahunan, ditambah pendidikan dan pelatihan, ditambah hari libur nasional, ditambah ketidakhadiran kerja, lalu hasilnya akan kita kalikan dengan waktu kerja. Yang kedua adalah menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia. Tujuannya adalah diperolehnya unit kerja dan kategori sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan, baik itu yang diselenggarakan di dalam maupun di luar tempat kerja. Kemudian, untuk menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia, juga diperlukan data dan informasi sebagai berikut. Yang pertama ada bagan struktur organisasi rumah sakit dan tugas pokok serta fungsi masing-masing unit dan subunit kerja. Diperlukan juga keputusan Direktur Rumah Sakit tentang pembentukan unit kerja struktural dan fungsional, misalnya seperti Komite Medik dan Komite Pengendalian Mutu Rumah Sakit. Lalu data pegawai berdasarkan pendidikan dan kompetensi pada tiap unit kerja rumah sakit. Lalu yang keempat ada PP nomor 32 tahun 1996 tentang sumber daya manusia kesehatan. Lalu ada juga peraturan perundang-undangan berkaitan jabatan fungsional sumber daya manusia kesehatan. Lalu yang terakhir ada standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur pada tiap unit kerja di rumah sakit. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan adalah membuat unit kerja dan subunit kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita menetapkan kategori sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi atau pendidikan untuk menjamin mutu, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan di tiap unit kerja rumah sakit. Setelah itu, kita lakukan penyusunan standar beban kerja. Standar beban kerja di sini diartikan sebagai volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori sumber daya manusia. Untuk itu, digunakan rumus sebagai berikut. Standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia dibagi dengan rata-rata waktu per kegiatan pokok. Untuk itu juga diperlukan data sebagai berikut. Ada waktu yang tersedia, lalu yang kedua data bagan struktur organisasi, data kegiatan pokok yang berisi kegiatan pokok dan uraian kegiatan, serta tanggung jawab masing-masing kategori sumber daya manusia, lalu data rata-rata waktu untuk menyelesaikan jenis kegiatan pokok, data standar profesi, dan standar operasional prosedur. Lalu ada juga data penetapan waktu berdasarkan kesepakatan. Sedangkan tujuan menyusun standar kelonggaran adalah untuk diperolehnya faktor-faktor kelonggaran setiap kategori SDM. Penyusunan standar kelonggaran dapat dilaksanakan melalui pengamatan dan wawancara tentang 1. Kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada pasien. 2. Frekuensi tiap faktor kegiatan dalam satuan hari, minggu, dan bulan. 3. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. F. Perhitungan SDM di unit rekam medis dengan metode WISN. Untuk penyusunan kuantitas kegiatan pokok instalasi rawat inap, dibutuhkan data dasar sebagai berikut. 1. Jumlah tempat tidur. 2. Jumlah pasien masuk atau keluar dalam 1 tahun. 3. Rata-rata sensus harian. Dan yang keempat adalah rata-rata lama pasien dirawat. Data kegiatan yang telah diperoleh, standar beban kerja dan standar kelonggaran merupakan sumber data untuk perhitungan kebutuhan SDM di setiap instalasi dan unit kerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kebutuhan SDM sama dengan total produk layanan dibagi dengan standar beban kerja ditambah dengan standar kelonggaran.
Selanjutnya, contoh kasus penghitungan kebutuhan tenaga kerja dengan metode WISN. Unit Layanan Gizi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Sinkarolo, Jakarta, memiliki tenaga pekerja sejumlah 13 orang. Jumlah tenaga pekerja ini sebelumnya ditentukan tidak berdasarkan proses perencanaan sumber daya manusia. Saat ini, manajer SDM rumah sakit tersebut ingin menganalisis jumlah optimal kebutuhan tenaga kerja pekerja dalam unit tersebut berdasarkan data yang tersedia, yaitu 1. Waktu kerja tersedia dalam 1 tahun bagi tenaga pekerja adalah sebesar 1.820 menit per tahun. 2. Subunit kerja tenaga pekerja adalah unit layanan gizi PKSC. 3. Standar beban kerja dalam 1 tahun didapatkan sebesar 91.000 porsi makanan per tahun. 4. Gambaran pelonggaran tenaga pekerja dalam 1 tahun didapatkan 0,074. 5. Total kuantitas produk layanan yaitu 489.203 porsi makanan dalam 1 tahun. Penghitungan kebutuhan SDM unit layanan gizi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Sinkarolos, Jakarta menggunakan metode WISN. Kebutuhan SDM yang sebenarnya tenaga pekerja di unit pelayanan gizi adalah kebutuhan SDM sama dengan 489.203 dibagi dengan 91.000 ditambah dengan 0,074 sama dengan 5,45 atau sama dengan 6 orang. Lalu, berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa sebenarnya kebutuhan tenaga pekerja di unit pelayanan gizi mengalami kelebihan sejumlah 7 orang. Analisis kemungkinan penyebab kelebihan adalah 1. Manajer SDM kurang akurat dalam melakukan perencanaan SDM. Hal ini dapat disebabkan karena manajer menggunakan metode pertimbangan judgement untuk menentukan kebutuhan pekerja di masa yang akan datang, hanya berdasarkan perkiraan dan tidak menggunakan perhitungan, sehingga hasil yang didapat tidak optimal. Yang kedua, jumlah kelebihan pekerja jauh lebih banyak dari jumlah yang dibutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan rumah sakit mengalami kerugian, karena harus mengeluarkan banyak biaya untuk gaji pegawai yang berlebih tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.